Halo. Waduh, lu pakai kentut. Takut-takut jangan pakai nembak dong. Coba bunyi. Hai para people-people yang budiman, gimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu dan bahagia ya. Dan selalu saya ingatkan untuk selalu support channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen tentunya. Karena di situ banyak amalnya. Salah satu film legend dari negeri kita tercinta nih, yang dimana film ini sangat populer di masa itu. Film ini berjudul Pencet Sana, Pencet Sini. Dan film ini adalah film yang menemani waktu bocilku. Ya, filmnya tentunya lucu-lucu ya. Dan ingat, pencet sana, pencet sini, bukan pencet sini, pencet susu. Dan film ini sendiri mengisahkan Dono Kasino Indro yang mempunyai mobil mewah, namun dengan cara yang sangat epic, legend, bahkan mitik. Dan tentunya bukan master atau warrior ya. Namun setelah mendapatkan mobil mewah yang diinginkan, mereka bertiga malah dianggap orang yang sedikit kurang. Dan gimana kisahnya? Jika kalian penasaran dengan film ini, simak video ini sampai habis dan intro. Selamat datang di channel Zura 14 dan selamat menonton. Ampun. Story diawali ketika Kasino dan Indro sedang mengobrol masalah hidup di Jakarta dan mereka akan kedatangan pamannya Dono dari desa. Di sini Kasino nggak setuju nih jika pamannya Dono tinggal sama mereka, tapi Indro mengatakan bahwa kita harus saling tolong-menolong sesama teman. Dan Indro mengatakan bahwa pamannya Dono membawa 2 keponakan wanita yang seksi. Aduhai. Mendengar hal itu, Kasino pun mengizinkan pamannya tinggal sama mereka. Setelah itu mereka mendatangi Dono. Jika pamannya nanti sudah sampai, Kasino merelakan kamarnya untuk dipakai pamannya Dono. Pakai aja kamar gua. Seketika bel berbunyi dan ternyata pamannya datang. Dia bernama Dewo Sastro. Di sini, Kasino dan Indro memperkenalkan diri sambil speak iblis lah kepada Nela dan Selvi tentunya. Saya Kasino dan ini teman saya Indro, teman serumahnya Dono. Dewa mengatakan kepada Nela dan Selvi agar jangan mudah percaya sama mereka karena mereka baru kenal. Ketika di kamar, Dewa menanyakan kepada Dono, "Apa mereka itu kawanmu?" Dono menjawab, Dewa mengatakan Dono agar berhati-hati jika bergaul dengan mereka. Di sisi lain, Kasino speak iblis kembali. Dia mengatakan jika Dek Selvi mau jalan-jalan kemana aja, kapan aja, Mas Kasino siap menemani. Bisa aja Mas Kasino ini. Sedangkan Indro ngajak Dek Nela mojok sambil ngobrol-ngobrol masa depan yang cerah. Kayak masa depan kamu dan aku. Iya, kamu. Kok pakai acara pindah segala sih? Membuat kita jadi curiga deh. Di sini Nela mengatakan bahwa belum ada lelaki yang berani mendekatinya karena pamannya galak. Namun beda dengan Mas Indro yang siap menghadapi resiko apapun demi Nela. Kalau begitu, biar nanti saya yang ngejinakin paman kamu. Jangan, Paman. Seketika Dewo datang dan Nela meminta agar Mas Indro tidak dimarahi. Indro mengatakan bahwa dirinya hanya ingin menemani Nela ke pantai. Namun Pak Dewo gak percaya dan mengatakan, Berani dekati lagi, tapi ke situ. Selvi pun membujuk Pak Dewo untuk tenang dan mengajak jalan-jalan untuk menghirup udara segar. Ketika Dono sedang makan, Indro dan Kasino pun meminta makannya. Namun di sini Dono menyuruhnya untuk membuat sendiri. Kasino membujuk Dono agar meminta mobil kepada pamannya karena Dono adalah keponakan kesayangannya. Indro juga mengatakan bahwa jika ingin dapat cewek harus punya mobil. Singkatnya, ketika pamannya sedang makan, Dono menghampiri dan mulai membujuknya agar dia dibelikan mobil yang mewah dan berkah tentunya ya. Iya paman, yang bagus. Situ minta dibeliin mobil. Iya. Namun di sini pamannya mengatakan bahwa dirinya nggak pernah ganti mobil selama 20 tahun. Lalu Dono mengatakan jika dia nggak punya mobil, maka dia akan diputusin pacarnya. Namun tetap, pamannya nggak mau beliin. Lalu Selvi dan Nela membujuk pamannya agar Dono bisa dibelikan mobil. Namun, ya tetap begitulah. Seketika kamu datang, ya kamu. Anjing dari mana ini? Dono yang mendengar teriakan pamannya langsung menghampirinya dan bertanya, "Enek foto Janeki?" Pamannya memberitahu bahwa ada gorila, namun Dono nggak percaya. Pas Dono keluar, ya begitulah. Setelah sampai di pantai, Dono didatangi Indro dan Kasino. Dono mengatakan jika pamannya pelit dan gak mau membelikan mobil. Indro pun mempunyai rencana lain, yaitu membuat sandiwara seolah-olah Dono diculik oleh penjahat. Dan tentunya meminta tebusan sama pamannya. Sedangkan Nela dan Selvi harus merayu pamannya untuk memberi uang tebusannya. Singkatnya, Dono, Kasino, dan Indro, mereka sedang menunggu penjahat yang akan diajak kerjasama. Namun, di sini Dono membatalkan rencananya karena sudah 3 jam mereka menunggu, tapi penjahatnya nggak datang-datang nih. Seketika yang ditunggu-tunggu telah tiba. Di sini Bang Jack menanyakan, "Apa mau kalian? Dan berani bayar berapa lu?" Mau disunatin kita.
Dulu saya pernah. Dan berani bayar berapa sama gua? Dono mengatakan kepada Indro agar rencananya dibatalkan. Namun Bang Jack yang mendengarnya langsung mengancam mereka. Jika membatalkannya, maka akan panjang urusannya. Indro mulai menjelaskan kepada Bang Jack bagaimana tutorial sandiwara yang baik dan benar dan meminta tebusan uang 30 juta. 10 juta. Buat si mata satu, 100.000 aja. Kita minta tebusan 30 juta. Mau nggak mau karena udah terpaksa ya, begitulah sandiwara pun dimulai. Kayak sandiwara cinta kita waktu itu. Kamu salah naiknya. Oh iya, emang namanya usaha. Enak banget sih Dono. Ditahan ditungguin cewek cakep. Singkatnya ketika Kasino dan Indro memainkan musik di hadapan Nela dan Selvi, tiba-tiba Dewo keluar dan inilah yang terjadi. Kemudian berkata, Buaya nggak bisa lu kadalin, ngerti? tak berselang lama mereka mendapat telepon dan ternyata yang menelpon adalah Jack si mata satu. Di sini Jack memberitahu bahwa Dono berada bersamanya dan dia meminta tebusan 50 juta. Dan jika 30 jam tidak ditebus maka Dono akan dibinasakan. 50 juta? Mendengar hal tersebut, Kasino dan Indro pun kaget. Setelah itu, Kasino, Indro, Nela, dan Selvi membujuk agar Dewo menebusnya. Namun di sini Dewo mengatakan 1 juta nggak akan aku tebus, apalagi 50 juta. Saya nggak mau tebus. Enak saja. Kasino mengatakan bahwa tidak ada yang menyelamatkan Dono selain Paman Dewo. Tak berselang lama, telepon berdering kembali dan di sini Dono yang berbicara. Dono mengatakan jika hanya pamanlah yang dapat menolongnya. Dan apabila dia tidak ditebus, maka Dono akan disate, bukan disangrai. Setelah menutup teleponnya, Bang Jack pergi dan mengutus anak buahnya menjaga Dono. Jaga dia. Saya ada perlu sebentar. Baik, Bos. Di sini ternyata sang gadis bukanlah anak buahnya, melainkan orang yang diculik juga, serta berharap Dono bisa menyelamatkannya. Karena saya yakin kamu bisa menyelamatkan saya. Oh ya? Ketika Jack pulang, Dono meminta agar tebusannya jangan mahal-mahal, karena pamannya adalah orang yang pelit. Namun tetap, Jack maunya 50 juta. Sorry, Bos. Ketika di dalam kamar, Dono dan Angel mengelabui Bang Jack. Ya, seolah-olah Angel nyetrum Dono gitu. Ya, aduh. Oh. Di lain sisi, Kasino dan Indro meyakinkan Dewo untuk menebus Dono. Namun Dewo tidak akan menuruti permintaan sang penculik. Kalau perlu tak jadi berkelahi itu orang. Tak berselang lama, Jack menelpon kembali dan menego tebusan dari 50, 40, sampai menjadi 15 juta. Namun tetap, Dewo tidak menebus Dono dengan uang sepeser pun. Kamu ini pedagang kaki lima apa penculik? Pakai tawar-menawar segala. Sungguh paman yang sangat baik. Nela dan Selvi akan merelakan uang kuliahnya untuk menebus Mas Dono. Namun tetap, Dewo tetap tidak akan menebusnya dan akan menghadapi penculiknya langsung. Dono bertanya, apakah paman saya mau menebus? Jack menjawab bahwa Dewo nggak akan mau menebus Dono. Di sisi lain, Kasino dan Indro yang mulai ketakutan. Mereka merencanakan sesuatu dan mendatangi Bang Jack. Kita datang ke tempat mata satu. Dono yang ingin melarikan diri, dia ketahuan oleh Jack dan ketika Jack bersin, ya begitulah. Ah, itu cuma bersih. Pagi harinya Kasino dan Indro mendatangi rumah Jack. Mendengar bel rumah yang gak berhenti-henti, mereka bersembunyi dan mengira bahwa polisi yang datang. Wah, belnya koslet, bunyi terus. Ternyata belnya rusak dan begitulah. Lihat-lihat gape bener nih. Aduh, aduh, bro. Kemudian Jack pun keluar. Jack menanyakan soal tebusan dan tidak mau sandiwara ini jadi masalah. Mana duit tebusan itu? Indro memberikan alamat Dewo karena Dewo ingin membayarnya langsung dan soalnya keselamatan Jack akan mereka jamin. Soal keselamatan situ, pasti kita jamin. Dan jika bawa polisi, maka Dono akan dibinasakan. Singkatnya, Jack, Dono, dan Angel menunggu di lokasi yang dijanjikan. Ini orang pacaran di sini. Bikin rusak pemandangan saja. Tak berselang lama, Dewo, Kasino, Indro datang. Ternyata, Jack dijebak oleh Kasino dan Indro. Akibat hal ini, Jack pun ditangkap. Itu kan bukan kelas saya. Dewo yang bangga mempunyai keponakan seperti Dono, dia akan menghadiahi Dono sebuah mobil dan memperbolehkan Kasino dan Indro berpacaran dengan keponakannya. Kalau begitu, kita berdua sekarang boleh dong pacaran terang-terangan sama ponakan paman. Malam harinya, mereka mengadakan sebuah pesta. Kembangnya layu, Kas. Hah? Oh iya, Mas. Nah, mekar. Pagi harinya mereka melanjutkan acara dan bernyanyi serta diiringi joget-joget asyik tentunya ya. Dan inilah bagian-bagian yang bisa menghibur Anda, Dono yang adu panco. Jangan. Indro yang kayak gini, Kasino yang beginilah.
Ketika mereka ingin mendirikan sebuah tenda, ya begitulah. Waktu kasino makan ya, lihat sendiri nih. Singkatnya, setelah di rumah, Dono membuka sebuah surat dari pamannya yang bertuliskan bahwa Dono sudah dibelikan sebuah mobil. Seketika mereka pun keluar dan ingin mencoba mobilnya. Boleh, ayo, Rek. Waktu ugal-ugalan mereka dipantau Pak Polisi yang ganteng-ganteng ini nih. Kemudian mereka pun main kejar-kejaran. Dikejar polisi kita. Waktu sedang asik-asiknya kejar-kejaran, kayak aku yang ngejar kamu. Ya, ginilah. Setelah sampai di suatu tempat, mereka keluar dan kabur. Namun Diding dan Boneng akan menangkap mereka. Lu jegat dia dari pintu belakang, gua nguber dia dari pintu sono. Ketika Dono dan lainnya di jalan buntu, mereka berpura-pura menjadi patung. Ya, namanya juga film komedi ya, beginilah. Di sini Diding mengatakan bahwa selama hidupnya belum ada cewek yang mau dia cium. Dan daripada belum pernah, ia akan mencium patung-patung cewek tersebut. Dengan gue cium patung yang cakep-cakep ini. Akibat hal itu mereka pun tertangkap. Dan kocaknya di sini Dono Kasino Indro malah menyamar jadi polisi juga. Kenapa kamu kejar-kejar ponakan saya? Iya. Siap menerima hukuman, Pak. Bagus. Akibat hal itu Diding merasa ketakutan. Ketika Diding dihukum, Dono dan lainnya pun melarikan diri. Diding yang mulai curiga, dia melihat ke belakang, ternyata zong. Ternyata baju yang mereka pakai tadi hasil ngerampok dari Boneng. Akibat hal itu Boneng yang kesal akan mencari mereka sampai ketemu. Goblok loh. Dia nipu kita. Dan pas Dono ugal-ugalan kembali, sialnya dia bertemu Pak Polisi kembali. Ketika diberhentikan mereka mengatakan, apa nggak lihat seragam saya? Kamu sudah berani menentang perwira ya? Tak berselang lama mobil ambulan datang. Melihat pakaian dipakai Dono Kasino Indro, mereka mengira bahwa Dono Kasino Indro adalah pasien rumah sakit jiwa yang kabur 2 hari yang lalu. Jangan sembarangan kamu ya. Nuduh orang gila. Kalau begitu cepat pasien bapak bawa ke rumah sakit. Akibat hal ini mereka pun dibawa ke rumah sakit. Singkatnya setelah sampai di rumah sakit, ketika masuk dan ditinggal para petugas, Dono Kasino Indro, ya beginilah. Sini semua. Kok tangannya dikit, saya juga mau. Gantian dong. Di sisi lain, Nela dan Selvi dan Angel yang kebingungan akan kejadian itu, mereka besok berencana akan mendatangi rumah sakit tersebut. Malam harinya Dono Kasino dan Indro merencanakan kabur dari sini. Dan inilah yang terjadi. Waktu menaiki tangga, ya beginilah. Waduh, lu pakai kentut. Takut jangan pakai nembak dong. Gue pengen lihat si badan gede jatuh dari tangga. Ketika sampai di atas, Indro kebingungan karena Dono dan Kasino nggak ada nih. Kemudian Indro bersembunyi di bak berisi air. Setelah penjaga sampai di atas dia, langsung ngerjain Indro. Dan beginilah. Rasain lo. Waktu supir bajai kebelet pipis, dia menitipkan bajainya kepada orang tunanetra. Tak berselang lama Dono Kasino pun naik bajai tersebut dan Indro lari dari belakangnya. Bajai gue tuh, orang buta gila deh. Pelanin dong, pelanin. Bajai ini nggak mau pelan. Karena oleng bajai tersebut menabrak mobil. Akibat hal itu mereka tertangkap kembali dan ketika mau dibawa ke rumah sakit Anu, sang penjaga pun kabur karena melihat kamu dan timid. Oke, seperti itulah alur cerita pencet sana pencet sini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Dan jika kalian ingin filmnya di storyin, silahkan tulis di kolom komentar. Ane pamit dulu ya guys. Stay on my channel. Jangan kemana-mana, sampai ketemu di video selanjutnya. And see you. Bye bye.